Kita lanjutkan hadis nomor 400. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muslim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Abdurrahman an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rihlatihi haitsu tawajjahat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas ontanya, beliau salat ke arah manapun onta tersebut berjalan. Ya. Onta ini termasuk binatang yang canggih. Kalau sudah di style ke arah mana dia tahu ya. Sudah tinggal yang naik di atasnya santai, ontanya jalan sendiri, enggak usah di setir. Oleh karenanya sebagian onta dibuat keranda, perempuan naik di situ sudah tinggal nanti ontanya jalan sendiri. Dia tahu arah kemana jalan dia ya. Maka Nabi SAW salat, terkadang ontanya hadap sini, hadap sana, Nabi salat terus, enggak ada masalah. Kiblatnya berubah-ubah. Ini dalil bahwasanya orang kalau sedang bersafar dan dia salat sunnah, maka bebas menghadap ke mana saja, karena ini keringanan. Karena salat sunnah memang dibangun di atas keringanan. Makanya boleh salat sunnah dalam kondisi duduk sejak awal, enggak ada masalah meskipun antum tidak capek, meskipun antum masih muda. Boleh salat sunnah langsung dalam kondisi apa? Duduk. Di antara keringanan kalau sedang bersafar, bukan salat sunnah tidak bersafar, sedang bersafar, maka boleh antum salat sunnah kemanapun arah antum, enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Kemudian fa idza arada al-fardhah, adapun jika Nabi ingin salat wajib, nazala fastaqbalal kiblat, maka Nabi turun baru Nabi menghadap kiblat. Kalau Nabi mau salat fardu baru Nabi turun, Nabi menghadap kiblat. Jadi kalau antum misalnya salat jalan dari Jakarta menuju Jogja atau Jakarta menuju Bandung, antum ingin salat duha, salat aja enggak ada masalah. Menghadap mana saja enggak ada masalah. Apakah harus pertama menghadap kiblat? Yang benar tidak harus. Sejak awal tidak menghadap kiblat tidak masalah. Selama itu salat apa? Sunnah dan antum dalam kondisi safar, dalam kondisi safar. Saya kalau ingatin, saya selalu ingat waktu saya di Mekah pernah ada dakwah, kita isi pengajian setelah sholat subuh. Jadi kita harus berangkat sebelum subuh. Yang jemput saya seorang syekh, ya. Dia jemput, dia naik mobil, kemudian saya tunggu di luar, dia bel. Saya turun, ternyata dia lagi sholat dalam mobil. Allahu Akbar. Saya sudah naik, dia jalan sambil sholat dia. Ini gimana nan? Pas lampu merah, Allahu Akbar. Waduh. Bahaya juga ini. Sambil nyetir, bukan onta jalan sendiri kan? Dia sambil nyetir dia, Pak. Dan apa namanya? Medannya bukan satu arah, kanan ke kiri, belok masuk ini. Ya saya bilang ya itu fikihnya dia, ya sudahlah. Yang penting jangan nabrak aja ya. Tapi hukumnya enggak apa-apa. Hukumnya enggak apa kalau antum musafir, antum salat sambil naik mobil enggak ada masalah. Kalau antum sujud ya agak rukuk sedikit, agak tunduk sedikit, sujud lebih pendek daripada apa? Ruku, enggak ada masalah salat sambil kondisi demikian. Adapun salat fardu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat.